Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Tertib ini akan memaparkan hasil dari alat kami, yaitu sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan berbasis IoT. Sebelum kami memaparkan hasil dari simulasinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Natasha Ramadhani dengan NIM 2310314065. Saya Juliana Marga Kasiagian dengan NIM 2310314051. Saya Cindy Florencia Marnata Sebitar dengan NIM 2310314077. Berikut adalah hasil simulasi alat kami. SDGs 13 Climate Action bertujuan untuk mengambil tindakan nyata dalam menghadapi perubahan iklim dan dampaknya. Salah satu penyebab perubahan iklim adalah penggunaan energi yang tidak efisien, termasuk dalam pengelolaan suhu ruangan. Melalui pemantauan suhu secara real time, kita bisa mengetahui kondisi ruangan dengan lebih akurat sehingga penggunaan alat pendingin seperti AC atau kipas angin dapat dikontrol dengan lebih bijak. Hal ini membantu mengurangi konsumsi energi dan secara tidak langsung berkontribusi pada upaya pengurangan emisi karbon. Sistem IoT yang kami buat menggunakan ESP32 sebagai pusat pengendali atau microcontroller. ESP32 berfungsi untuk menerima data dari sensor suhu DT22 yang membaca nilai suhu. Sensor DHT22 ini berfungsi untuk membaca nilai suhu dalam derajat Celcius dan kelembaban udara dalam persen di dalam ruangan. Kemudian data hasil pembacaan sensor ini dikirim ke ESP32 melalui kabel jumper yang terpasang pada breadboard. Selanjutnya, ESP32 memproses data suhu dan kelembaban tersebut. Apabila nilai suhu atau kelembabannya melewati batas yang telah ditentukan, sistem akan mengaktifkan buzzer sebagai alarm peringatan, sehingga pengguna dapat segera mengetahui adanya kondisi ruangan yang tidak ideal. Selain itu, ESP32 juga terhubung ke platform Blink melalui kabel USB dan koneksi internet. Melalui Blink, data suhu dan kelembaban yang dibaca oleh sensor dapat ditampilkan secara real-time dalam bentuk angka. Dengan konsep ini, sistem mampu melakukan monitoring ruangan secara otomatis, real-time, dan terhubung ke internet yang merupakan prinsip utama dari Internet of Things atau IoT. Sistem monitoring ini membantu pengguna mengelola suhu dan juga kelembaban ruangan supaya lebih efisien sehingga mendukung penghematan energi dan berkontribusi pada tujuan SDGs 13 Climate Action. Konsep IoT pada sistem ini terletak pada kemampuan perangkat untuk memonitor kondisi ruangan secara otomatis tanpa campur tangan manusia dan dapat dikembangkan lebih lanjut untuk mengirim data melalui internet ke aplikasi atau dashboard monitoring. Pada simulasi kali ini, microcontroller ESP32 bertindak sebagai pemroses yang mengambil data dari sensor DHT22. Sedangkan untuk alur kerjanya sendiri terbagi menjadi 3, yaitu pembacaan data, selanjutnya evaluasi logika, dan yang terakhir output pada buzzer. Jadi ketika sistem dimulai, instruksi pertamanya adalah membaca nilai aktual dari sensor suhu, kemudian dimasukkan ke dalam serangkaian gerbang logika, dan yang terakhir pada buzzer ini akan menyesuaikan dengan sensor yang terbaca pada gerbang logika. Serangkaian gerbang logika ini digunakan untuk menentukan status lingkungan saat ini, di mana statusnya terbagi menjadi 4, yaitu ketika yang pertama kondisinya dingin, kondisi sejuk, kondisi hangat, dan kondisi panas. Kita mulai dari skenario pertama, di mana kondisinya dingin atau suhunya kurang dari 18 derajat. Jadi jika sensor mendeteksi suhu di bawah 18 derajat, sistem mengkategorikan ini sebagai kondisi dingin. Pada status ini, logika program mengarahkan sistem untuk tidak mengaktifkan buzzer. Ini adalah kondisi senyap yang mengindikasikan bahwa suhu terlalu rendah, namun tidak dianggap bahaya yang memerlukan peringatan suara atau mungkin dianggap kondisi aman. Selanjutnya kita masuk dalam skenario kedua, ketika kondisinya sejuk atau 18 derajat Celcius hingga 25 derajat Celcius. Selanjutnya kita masuk pada skenario kedua ketika kondisinya sejuk, yaitu pada suhu 18 derajat Celcius sampai 25 derajat Celcius. Jika suhu tidak di bawah 18 derajat Celcius, sistem memeriksa rentang berikutnya. Apabila suhu berada di antara 18 hingga 25 derajat, status berubah menjadi kondisi sejuk. Di sini, sistem mengirim sinyal digital ke buzzer untuk berbunyi selama durasi 3 detik. Ini berfungsi sebagai notifikasi audio singkat. Selanjutnya kita masuk dalam skenario ketiga, yaitu ketika kondisinya hangat, yaitu suhu 25 derajat Celcius sampai suhu 32 derajat Celcius. Jika suhu naik melebihi 25 namun masih di bawah atau sama dengan 32 derajat, sistem masuk ke dalam kondisi hangat. Respon sistem meningkat, buzzer diaktifkan dengan durasi 5 detik. Perpanjangan durasi ini bertujuan untuk memberikan urgensi yang lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi sejuk. Selanjutnya kita masuk dalam kondisi keempat, yaitu kondisi panas ketika suhunya lebih dari 32 derajat Celcius.
Jika semua kondisi sebelumnya tidak terpenuhi, sistem mendeteksi kondisi panas. Ini adalah status prioritas tertinggi dalam diagram ini, di mana buzzer akan berbunyi paling lama, yaitu dengan durasi 7 detik sebagai tanda peringatan maksimal. Dalam implementasi nyata, sistem akan kembali ke awal atau mengalami looping, di mana akan mengambil data sensor terbaru. Dapat dilihat pada buzzer yang akan aktif setiap kali membaca kondisi tertentu. Dalam sistem IoT yang kami buat, sistem monitoring ini membantu pengguna mengelola suhu dan kelembapan ruangan secara lebih efisien, sehingga mendukung penghematan energi dan berkontribusi pada tujuan SDGs 13 Climate Action. Dan hal ini membantu mengurangi konsumsi energi berlebih dan secara tidak langsung berkontribusi pada pengurangan emisi karbon, serta dapat beradaptasi terhadap dampak perubahan iklim serta gelombang panas atau heat wave. Dengan data real-time dimming, pengguna bisa mengatur penggunaan pendingin ruangan atau ventilasi secara lebih tepat, sehingga mengurangi pemborosan listrik dan emisi karbon. Selain itu, buzzer berfungsi sebagai peringatan dini saat suhu tidak ideal, sehingga ruangan lebih cepat ditangani terutama ketika terjadi suhu ekstrim akibat perubahan iklim. Kedepannya, pengembangan dari sistem ini yang dapat dilakukan adalah menambahkan fitur yang dihubungkan melalui notifikasi otomatis di HP, kemudian batas suhu yang dapat diatur melalui aplikasi, serta dengan menambahkan relay agar ESP32 bukan hanya memberi alarm, tapi juga mengontrol pendingin ruangan saat suhu melewati batas. Terima kasih telah menyaksikan video kami dan terima kasih juga atas perhatiannya. Sekian yang dapat kelompok kami sampaikan terkait sistem monitoring suhu dan kelembapan ruangan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.